Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel SYR Sukriyanto Art. Sebelum kita mulai videonya, tak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada kawan-kawan semua, yaitu dukung saya dengan cara subscribe channel saya dan like video-videonya agar saya bisa semangat lagi untuk membuat konten-konten kedepannya. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini saya menggunakan CorelDRAW versi X8. Kawan-kawan bisa menggunakan versi di bawahnya ya. Pada video kali ini kita akan mempraktekkan semua yang sudah kita pelajari pada playlist belajar CorelDRAW dari 0 sampai dengan mahir bagi pemula di channel ini ya. Jika kawan-kawan belum menontonnya, silahkan klik link di atas. Langsung saja kita create dokumen. Di video ini kita akan membuat X banner ya. Jadi kita bikin X banner di sini, kemudian enter aja. Nah, dalam CorelDRAW saya sering bekerja pada satuan milimeter. Itu alasannya nanti kawan-kawan tahu sendiri ya. Atau mungkin kawan-kawan nyaman di satuan sentimeter, itu terserah, tapi saya menggunakan milimeter. Nah, kemudian saya biasanya jika membuat sebuah spanduk atau X banner itu bekerja dalam skala ya, jadi tidak pada ukuran sebenarnya. Karena apa? Jika saya bekerja dalam ukuran sebenarnya dari awal, itu size-nya nanti akan sangat besar sekali. Apalagi kalau kita banyak menggunakan efek seperti drop shadow dan yang lain-lainnya, itu akan sangat berat sekali. Apalagi komputer kawan-kawan nanti speknya rendah, CorelDRAW-nya bisa force close ya, atau error atau hang. Jadi nanti untuk mengantisipasinya saya bekerja di scale. Jadi pertama-tama kita buat dulu ukuran aslinya, kotak aja. Itu bisa kawan-kawan bikin manual seperti ini, kemudian custom di sini, atau juga double klik aja di sini akan membuat kotak sesuai dengan ukuran area kerja kita atau print areanya, atau di sini itu A4 ya. Kemudian di sini bisa kita custom, tapi buka dulu kuncinya ini. Kemudian nah, X banner itu ukuran standarnya itu 60 x 160 ya, atau 80 x 180. Nah, di sini kita buat 60, berarti 600 kali 1600, 60 kali 160. Nah, ini adalah ukuran aslinya. Kemudian saya kecilkan, tapi ingat kita nggak boleh mengecilkannya, menarik sisinya seperti ini, karena di saat kita kembalikan ke ukuran aslinya nanti itu akan berubah ya. Jadi kawan-kawan harus menyeretnya atau memperkecilnya dengan menarik sudutnya, bukan sisinya seperti ini. Jadi kita bekerja di A4 seperti ini. Ketika kita nanti akan melakukan print, maka kita akan kembalikan kunci dulu ini, kemudian dibuat ukuran aslinya lagi, berarti 600. Kita akan kembali ke ukuran aslinya, otomatis untuk tingginya juga 1600 seperti itu. Kemudian langsung saja kita buat di sini untuk footer nih nanti. Nah, kemudian di sini saya menggunakan bantuan polygon untuk membuat objek-objek di dalam sini. Nah, polygonnya itu 6 sisi. Nah, di sini saya buat sebesar ini, kemudian saya ingin intersect ya. Nah, ini triknya intersect saya gunakan, tapi ada juga trik lain. Jadi di sini saya ingin mengambil area ini aja nih, dengan bantuan ini, alat potongnya ini targetnya. Misalnya di sini saya kira-kira aja ya, di sinilah ya. Kemudian klik targetnya, kemudian intersect ini, maka saya mendapatkan kotak baru seperti ini. Atau juga cara kedua juga bisa tanpa menseleksinya juga, itu menggunakan Smart Fill Tool ini ya. Kemudian warnanya bisa kawan-kawan tentukan di sini. Kemudian cukup kawan klik di sini, maka akan membuat kotak baru seperti itu. Itu lebih simpel ya. Nah, jadi kawan-kawan bisa menggunakan trik mana aja, tapi saya menggunakan trik yang jadul dulu, menggunakan intersect seperti ini. Oke, saya sudah dapat ini. Kemudian saya copy ke atas. Saya ingin sisi ini sejajar dengan sudut ini. Jadi saya membutuhkan garis bantu di sini supaya saya bisa merata kiri dengan ini. Jadi otomatis sisi ini sama dengan sudut ini. Nah, kemudian garis bantu tadi saya hapus lagi. Kemudian ini saya tarik ke bawah. Saya ingin mengambil area yang di sini. Segini aja cukup. Kemudian saya lakukan lagi ini. Kemudian saya ingin ngambil di sini nanti buat tempat logo.
saya ambil di sini, kemudian ini saya hapus. Nah, saya sudah dapat seperti ini. Kemudian di sini lakukan pewarnaan ya, misalnya ini saya kasih warna hitam aja, tapi saya custom hitamnya. Untuk mengcustomnya di sini, ini saya kasih misalnya 70, sini 60 semua nih. Nah, warnanya ini. Kemudian saya hilangkan line-nya. Kemudian untuk ini saya kedepankan yang dua ini, yang ini, supaya dia berada di paling atas. Itu control home. Nah, setelah dia ada di atas, saya warnain ini dengan warna, mungkin saya pakai ini dulu, kemudian saya custom lagi. Ini mungkin ini 83 atau 80 aja boleh, 70, ini 49 atau 50, ini 43, coba saya ngasal-ngasal aja nih. Nah, oke, nggak apa-apa, jadi dia agak beda sama ini. Nah, kemudian untuk warna ini, warna dasarnya itu saya gunain warna kuning, tapi saya custom juga, tapi dia lebih ke arah oranye nantinya ya. Ini misalnya saya kasih 5, 20, ini 95, dan K nya 0. Nah, dapat warna ini. Nah, ini saya kasih warna putih, tapi lainnya kuning aja dulu supaya garis bantu aja. Kemudian ini kita hilangkan lainnya, ini juga kita hilangkan, tapi ini kita kasih warna sama aja sama ini, tapi kita kasih gradien G ini. Mungkin ini ya, nah seperti ini. Nah, saya sudah mendapatkan seperti ini. Kemudian di sini saya akan masukkan logo, impor aja, CDR. Oh, ini taruh di sini. Oke, logo saya. Kemudian di sini saya kasih the apa ya, misalnya the creative solution. Kemudian ini kita bikin uppercase, kemudian bold. Kemudian ini kita kecilkan, nah mungkin seperti ini. Kemudian ini kita kasih line di sini, ukurannya 0,5 misalnya, atau kecilin lagi 0,25 aja. Kemudian di sini kita buat teks juga, mungkin kita manfaatkan teks lorem aja ya, bisa dapetin kalau nggak di website, kalau nggak di aplikasi teks editor. Ini teksnya terlalu besar, ini nanti terserah kawan-kawan teksnya mau apa ya. Nah, misalnya ini bla 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 di sini. Kemudian di sini saya ingin membuat sedikit objek lagi, efek, tapi di sini saya menggunakan segitiga aja sama sisi. Kemudian ini saya copy, titik tengahnya pindahkan ke atas, Ctrl R, kemudian seleksi semua, saya rotate lagi. Nah, ini supaya sisinya ini sama, kemudian saya copy ke samping. Kemudian untuk ngopinya ke atas, saya copy yang di tengah ini ke atas seperti ini, kemudian copy lagi ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian saya besarkan, kemudian saya ajar sama itu, kemudian saya besarkan lagi, mungkin segini, cukup. Kemudian ini saya hapus saja nih. Kemudian untuk warnanya saya samakan dengan warna dasarnya dulu, kemudian saya custom warnanya. Misalnya ini saya kasih gradien, ini juga gradien kebalikannya.
Kemudian ini saya gelapkan warnanya. Kemudian ini saya gelapkan juga dikit, tapi nggak segelap yang itu. Kemudian ini saya bikin sangat gelap. Enaknya mau kayak apa warnanya. Kemudian saya hilangkan line-nya. Kemana dia? Hilangkan line-nya, acak aja nggak apa-apa. Nah, setelah seperti ini saya grouping, kemudian saya kasih efek shadow seperti ini ya, transparan. Ini bukan shadow tapi transparan. Kemudian kita sudah mempelajari kemarin di objek, power clip, kemudian place ke dalam sini, otomatis dia masuk ke dalam kotak gitu ya. Nah, seperti ini sudah kita dapetin seperti ini. Kemudian di sini kita buat di sini footernya dulu aja ya. Nah, copy text di sini aja. Teksnya kita kasih rata tengah, center sini. Kemudian sini mungkin teksnya kasih warna putih. Kemudian bold. Untuk icon di CorelDRAW itu kawan-kawan sebenarnya ada di sini ya, teks, insert karakter, Ctrl F11. Nah, di sini saya banyak sekali teks yang memiliki icon-icon, itu kawan-kawan cari aja nanti sendiri. Misalnya ini banyak sekali yang bisa kita gunain di sini. Semuanya ini bisa kita gunain. Misalnya ini tuh banyak. Misalnya di sini saya buat dulu gambar telepon ya, tarik sini warnanya putih, kemudian mungkin kita kasih lingkaran ya. Nah, kemudian kita kasih boleh line, boleh objek. Kalau line kawan-kawan sesuaikan di sini 0,25 berarti 0,5, kasih line putih, atau kawan-kawan bikinnya gini, kayak gini, terus bikin satu lagi. Nah, sesuai besar ininya. Kemudian kawan-kawan satukan, Ctrl L, kemudian kasih warna, hilangkan lainnya. Nah, jadi itu sama. Jadi tergantung kawan-kawan mau bikin, mau dari line ataupun seperti ini. Oke, ini kita grouping, centerin. Nah, kemudian di sini kita kasih teks lagi, teks lorem lagi ya. Copy aja ini. Teksnya warna putih. Kemudian 8 aja cukup. Oke. Habis itu kita bikin objek di sini. Detailnya apa ya? Misalnya di sini tampil lagi ini. Taruh di sini F8 your service misalnya. Kemudian ini bold, naikkan di sini, kita kasih warna putih. Nah, teksnya kawan-kawan bisa sesuaikan. Kemudian di sini kita buat objek yang ada di sini, yang udah ada aja. Misalnya di sini perusahaan startup. Nah, di sini kita bikin sebuah lingkaran lagi, F7. Nah, seperti itu. Warnanya kita bikin warna sama dengan warna dasar ini. Nah, tapi lainnya kita hilangkan. Kemudian kita bikin tiga buah ya. Nah, Ctrl R tuh, kita grouping, centerin sama kotaknya. Atau ada trik lain sih. Nah, ini tips saja ya. Misalnya kita cloning aja
misalnya clone, terus clone satu lagi, clone. Ini sudah kita pelajari clone kemarin ya, rata tengah. Nah gunanya ketika saya rubah ini, yang lain juga ngikut ya. Nah itu tujuannya. Nah misalnya ini di sini kita grouping, centerin ini belum center dengan ini. Nah tuh, jadi semuanya center. Ungroup lagi, group center tuh. Kemudian ini kita masukkan ke sini, CE. Kemudian mungkin untuk size nya, nah kayak gitu. Kemudian di sini kita kasih gambar bola dunia ini aja. Kemudian di sini kita kasih misalnya gambar tas ini aja. Nah seperti ini. Kalau kurang ke atas naikin. Kemudian detailnya di sini. Kemudian teksnya mungkin kalau ini 10 kasih 9 aja. Nah, misalnya ini the start up business, kita kasih rata tengah, kemudian centerkan dengan ini ya. Nah kalau teksnya kegedean kasih 8 aja. Kemudian di sini misalnya teksnya ini network misalnya, and media atau apalah, terserah kawan-kawan. Kemudian copy lagi, taruh di sini. Ini misalnya konten atau marketing atau apalah, ini terserah kawan-kawan nanti. Nah sudah lumayan deh. Kemudian di sini adalah gambar. Misalnya di sini saya punya gambar ini, saya cari di Google yang gambar PNG, Ctrl V, kemudian saya paste ke dalam sini, objek, power clip, paste ke sini, kemudian tekan tahan, kemudian klik di situ tadi ya. Kemudian saya sesuaikan aja di sini nih. Nah seperti ini, sesuaikan aja. Kemudian kontrol sembarang tempat seperti ini. Kalau kurang ke atas, kawan-kawan cukup nariknya ke atas seperti ini. Ini kita untuk printingnya ini hilangin lagi. Ketika kita kasih backgroundnya misalnya warna ini, hasilnya seperti ini. Ini kita kunci. Nah kita F9. Nah seperti ini hasilnya. Zoom lagi. Nah hasilnya seperti ini untuk X bannernya. Jadi itu beberapa tricks and tips. Jadi kawan-kawan bisa mencobanya sendiri. Untuk membuatnya sendiri ya kawan-kawan, banyak-banyak aja belajar, lihat referensi atau inspirasi, cari di Google, kemudian contek aja, nggak apa-apa. Untuk belajar itu boleh nyontek ya, kecuali untuk logo yang punya hak cipta itu kawan-kawan nggak boleh contek. Sebelum kita akhiri videonya, tak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada kawan-kawan semua, yaitu dukung saya dengan cara subscribe channel saya dan like video-videonya agar saya bisa semangat lagi untuk membuat konten ke depannya. Sekian dari saya, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.